got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the wall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Triazalia dengan NIM 2011-270015, program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 6A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Dr. Desi Eka Citra Dewi, SE MPD. Baiklah, langsung saja pada soal yang pertama, yaitu yang di bagian A, membuat judul penelitian eksperimen. Di sini saya mengambil judul yaitu mengenai pengaruh metode pembelajaran tutur sebaya terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 8 di SMP Plus Jalha Kota Bengkulu. Pada bagian B yaitu membuat rumusan masalah. Pada penelitian ini rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap metode pembelajaran tutur sebaya pada hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di kelas 8 di SMP Plus Jalha Kota Bengkulu. Pada bagian C yaitu membuat tujuan dari penelitian. Jadi, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan pada metode pembelajaran tutur sebaya terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di kelas 8 di SMP Plus Jalha Kota Bengkulu. Adapun yang D yaitu teori apa saja yang harus dikembangkan pada penelitian ini sesuai dengan judul. Jadi, pada penelitian ini menggunakan dua teori. Yang pertama yaitu teori pembelajaran kolaborasi, di mana pada teori ini menekankan pentingnya kolaborasi dan interaksi antara satu dan lainnya, karena dalam pembelajaran tutur sebaya ini melibatkan antara satu siswa yang memahami atau mendalami materi untuk mengajarkan siswa lainnya untuk lebih memahami materi tersebut. Nah, jadi dengan adanya teori pembelajaran kolaborasi dengan memperbanyak interaksi antara satu dan lainnya dapat menghasilkan atau dapat menambahkan materi pembelajaran dengan cara berinteraksi antara satu sama lainnya dan akan menghasilkan hasil belajar yang lebih maksimal. Adapun teori yang kedua yaitu teori sosial kognitif, di mana pada teori ini sangat mementingkan model dan interaksi sosial dalam pembelajaran. Jadi, metode pembelajaran tutur sebaya ini sangat memungkinkan siswa untuk menjadi model bagi teman-temannya, dan melalui proses ini siswa dapat memahami konsep IPS dengan lebih mudah dan menghasilkan hasil belajar yang lebih baik. Jadi, dengan adanya dua teori tersebut dapat menghasilkan siswa dengan hasil belajar yang lebih maksimal dan lebih baik. Yang E yaitu membuat hipotesis. Berdasarkan kajian pustaka pada penelitian ini yang dapat merumuskan hipotesisnya, yaitu dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan pada model pembelajaran tutur sebaya terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 8 di SMP Plus Jalha Kota Bengkulu. Adapun hipotesis yang diuji yaitu HO merupakan variasi pada tiap kelompok yang sama, dan HA merupakan variasi tiap kelompok tidak sama atau tidak homogen. Jadi, pada hipotesis ini menggunakan dua rumus, yaitu menggunakan rumus statistik dan menggunakan rumus hipotesis.
Adapun yang F yaitu membuat desain. Pada metode penelitian, desain ini merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman saat melakukan penelitian. Pada penelitian ini menggunakan desain yaitu through eksperimental pada bagian pre-test dan post-test control group design. Misalnya, terdapat 2 kelompok yang dipilih secara acak di suatu sekolah. Nah, sebagian siswa menggunakan metode pembelajaran tutor sebaya pada mata pelajaran IPS dan sebagian siswa tidak menggunakan metode pembelajaran tutor sebaya pada mata pelajaran IPS. Nah, setelah kelompok tersebut dibagi, maka pada pertemuan selanjutnya atau setelah berlangsungnya satu pertemuan, maka akan dilihat hasil dari tes tersebut, apakah terdapat perbedaan antara hasil prestasi antara kelompok 1 dan 2-nya. Jika terdapat perbedaan prestasi, maka hasil belajar siswa tersebut berpengaruh terhadap metode pembelajaran tersebut. Jika hasilnya tidak terdapat perbedaan, maka metode pembelajaran tersebut tidak terlalu berpengaruh pada hasil belajar siswa. Adapun yang G yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik tes dan dokumentasi. Teknik tes ini yang digunakan untuk memperoleh data kuantitatif berupa hasil belajar siswa. Tes yang diberikan dipilih secara acak dan menggunakan tes pretest. Yang kedua yaitu menggunakan teknik dokumentasi, di mana data dokumentasi untuk mencari atau menyelidiki data-data tertulis seperti peraturan-peraturan sekolah, visi misi, dan untuk mendokumentasikan proses belajar siswa yang terdapat di suatu sekolah. Nah, adapun soal yang kedua yang di bagian A yaitu menjelaskan tentang populasi dan sampel. Jadi, populasi ini merupakan kelompok lengkap atau keseluruhan dari individu atau objek yang memiliki karakteristik yang sama atau relevan di suatu sekolah. Adapun sampel yaitu merupakan bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan dari populasi. Mengambil sampel ini harus diambil secara acak. Dan sampel ini juga memiliki arti yaitu bagian dari populasi yang dijadikan subjek penelitian dan merupakan atau untuk mewakili dari anggota populasi tersebut. Adapun yang B yaitu macam-macam teknik pengambilan sampel, yaitu terbagi menjadi 2 macam teknik. Yang pertama, probability sampling. Nah, teknik ini merupakan metode pengambilan sampel dengan mengkonsumsikan seluruh sampel memiliki kesempatan secara setara untuk menjadi objek penelitian. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel penelitian kuantitatif dan sampel ini diambil secara acak. Nah, adapun yang kedua yaitu teknik non-probability sampling, di mana lawan dari probability sampling. Jadi, pengambilan sampel dilakukan tidak secara acak. Pengambilan sampel tidak memberikan kesempatan yang sama pada setiap sampel yang dipilih. Nah, adapun yang C yaitu ini merupakan soal yang terakhir yaitu teknik pengambilan sampel yang tepat digunakan pada judul ini yaitu
pada penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen. Jadi teknik yang paling tepat digunakan yaitu teknik pengambilan sampel yang pertama. Kenapa yang pertama? Karena teknik probability sampling ini merupakan teknik penelitian kuantitatif. Jadi, teknik ini cocok untuk digunakan pada judul yang dipilih ini, yaitu pengaruh metode pembelajaran tutor sebaya terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di kelas 8 di SMP Plus Jalha Kota Bengkulu. Jadi, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai UAS metode penelitian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.